Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan taufik yang senantiasa diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di hari Jumat malam hari ini tanggal 16 Jumadal Akhirah bertepatan dengan 29 Januari 2020. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Buya Menjawab bersama Buya kita Buya Muhammad Al-Hisham LCMA Hafizahullah. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita dan mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran jazakallah khair Buya. Allah ibarik. Kita lanjutkan sesi tanya jawab Buya. Insyaallah. Pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh kaum muslimin baik yang sudah lewat maupun yang hari ini Buya. Iya, Insyaallah. mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin berinteraktif bersama Buya kita dalam program Buya Menjawab di 0811-669-3332 atau melalui telepon 0811-669-3338, pesan singkat ataupun WhatsApp di 0811-669-3332. Sebelum kita masuk kepada pertanyaan pertama pada malam hari ini, kita minta untuk muqaddimah atau pendahuluan kepada Buya kita. Faltafadhal maskura. Barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun juga Anda berada yang bisa menyaksikan acara kita secara langsung pada saat ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Salat dan salam semoga anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ada sebuah permasalahan yang terkadang sebagian orang mempertanyakan, yaitu apakah hukum yang datang dibawa oleh sunnah, yakni sunnah Rasulullah SAW, sama kedudukannya dengan hukum yang datang dibawa oleh Al-Quran. Fenomena ini atau pertanyaan yang seperti ini juga bermacam-macam orang menyikapinya. Ada di antaranya mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah lebih kuat daripada sunnah. Ada di antara mereka yang hanya berpegang teguh dengan Al-Quran, tidak mau dengan sunnah. Karena dia menganggap bahwasanya sunnah itu ada perkataan manusia. Maka perlu kita pahami bahwa sunnah itu maknanya adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Sunnah itu adalah perkataan, perbuatan dan takrir yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya perkataan adalah perkataan Nabi, perbuatan perbuatan Nabi, takrir adalah takrir Nabi. Dan dia pada hakikatnya adalah salah satu dari wahyu, ya, wahyu ilahi
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah bagian lain dari belahan wahyu, yaitu Al-Quran. Yang mana Al-Quran adalah kalamullah Rabbul Alamin, yang diturunkan, yang bukan makhluk, dari Allah datangnya dan berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Quran. Sunnah juga adalah wahyu ilahi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dasar kita mengatakan hal yang demikian? Kita temukan dalam Al-Quran beberapa ayat yang mempertegas bahwasannya sunnah itu juga wahyu. Kalau wahyu berarti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Quran adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah surat An-Najm ayat 3 dan 4. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia tidak menuturkan dari hawa nafsu. Ya. Akan tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. yakni tutur kata yang dikeluarkan oleh Nabi SAW bukan dari dirinya, tapi dia adalah wahyu yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu zikir, yakni Al-Quran. Untuk apa? Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, agar mereka berfikir. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi ingin menjelaskan keinginan dan maksud Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu Nabi SAW tidaklah dia tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah telah mengilhamkan atau mewahyukan kepadanya. Sehingga Nabi SAW menjelaskan betul-betul tepat dengan keinginan, betul-betul keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti diwahyukan. Yang ketiga surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepadamu, maka ambillah. Apa yang dilarang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Rasulullah membawa, pegang, ambil. Kalau Rasulullah meninggalkan atau melarang, tinggalkan. Baik itu yang diperintahkan atau yang dibawa ada dalam Al-Quran atau tidak ada dalam Al-Quran. Baik yang dilarang itu ada dalam Al-Quran atau tidak ada dalam Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk tunduk dan patuh kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang, ya, menantang orang-orang yang mendakwakan bahwasanya dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku. Ya, ikuti aku. Pasti Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Pemirsa, alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala. Juga ayat
ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang menyelisih perintahnya. Nya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hendaklah waspada orang-orang menyelisih perintahnya. Waspada terhadap apa? Ditimpakan kepadanya musibah atau fitnah, itu ada di dunia, atau ditimpakan kepadanya azab yang pedih. Ayat-ayat tentang mendorong kita untuk mengikuti sunnah Nabi, wajibnya kita berpegang teguh dengannya, haramnya kita untuk menyelisih sangat banyak. Maka tidak ada waktu untuk bagi kita untuk menyebutkannya yang begitu banyak. Adapun dari sunnah, Nabi telah mengingatkan. Dari Abi Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la alfayanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi amrun mimma umirtu bihi aw nuhitu anhu fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi taba'na. Nabi mengatakan pastilah salah seorang dari antaramu akan menemukan dan dia sedang duduk di atas sofanya, ya, la alfayanna ahadukum muttaki'an ala arikati ya'tihi amrun mimma umirtu bihi aw nuhitu anhu, datang kepadanya perintah yang aku diperintahkan atau dilarang, maka dia mengatakan la adri, aku tidak tahu. Wajadna fi kitabillah ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Apa yang kami dapatkan dalam kitab Allah ini, maka kita ikuti. Berarti yang dibuat oleh Rasul enggak diikutinya. Sehingga kita lihat Imran bin Husain, dia ketika dia duduk, ya, bersamanya para sahabat-sahabatnya atau muridnya, lalu ada seorang berkata, la tuhaddithuna illa bil Quran. Jangan engkau sampaikan kepada kecuali Al-Quran aja deh. Ya. Hadis-hadis enggak usah lah, sunnah-sunnah itu enggak usah. Al-Quran aja. Faqala lahu, lalu dia mengatakan udu, mendekat. Jadi ada orang yang mengatakan seperti itu, diminta dekat. Faqal, lalu dia mengatakan, ara'aita law wakilta anta wa ashabuka ila al-Quran. Bagaimana pendapatmu kalau seandainya engkau dan sahabat-sahabatmu diserahkan kepada Al-Quran? Ya, akunta tajidu fi salatu dhuhr arba'an wa salatu asr arba'an wal maghrib thalathan taqra fi 200 atau taqra fi 2. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam Imran bin Husain, dia mengatakan, ya, apakah engkau kalau seandainya apa pendapatmu kalau seandainya engkau diserahkan kepada Al-Quran, engkau dan sahabat-sahabatmu, apakah engkau mendapatkan solat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan membaca pada 2 rakaat pertama? Apakah itu ada dalam Al-Quran? Ya, pasti dia tidak akan bisa menjawab. Lalu kita katakan, ara'aita law kilta anta wa ashabuka ila al-Quran akunta tajid tawaf sab'an wa tawafu bis Safa wal Marwah? Kalau seandainya engkau diserahkan kepada Al-Quran dan sahabat-sahabatmu juga, apakah engkau mendapatkan dalam Al-Quran itu bahwa tawaf itu 7 keliling dan tawaf di Safa dan Marwah, atau dinamakan dengan sa'i? Tsumma qala, lalu dia mengatakan, Imran bin Husain, ay qaum khudu anna fa innakum wallahi illa taf'alu tadullunna
Wahai kaum, ambil dari kami, kata Imran bin Husain. Sesungguhnya demi Allah, jika kalian tidak melakukannya, kalian akan sesat. Pemirsa mulakan Allah Subhanahu wa taala. Juga bahwasanya Al-Quran itu, hadis itu adalah diturunkan, sunnah itu diturunkan oleh Jibril. Sebagaimana Hasan bin Atiyah dia mengatakan, karena Jibril yanzilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bis sunnati kama yanzilu alaihi bil Quran. Jibril turun kepada Nabi dengan sunnah sebagaimana sebagaimana turun kepada Nabi Al-Quran. Sunnah juga, Al-Quran juga. Nah, ini menunjukkan bahwa kedudukan antara Al-Quran dan sunnah atau sunnah dengan Al-Quran itu adalah sama. Ya, kita cukupkan di sini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita ucapkan kepada Buya yang telah membuka sesi tanya jawab kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin berinteraktif bersama Buya kita, silakan menghubungi 0811 669 3338 atau melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di 0811 669 3332. Pertanyaan pertama kita angkat dari telepon yang masuk. Silakan. Halo. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ini Pak siapa nih ya? Ya, silakan, Pak. Gini ya. Saya pernah baca hadis 7 golongan orang yang dilindungi di akhirat nanti. Itu selain dari lindungannya, salah satu orang yang bersedekah. Pertanyaan saya, orang tua saya sudah meninggal. Sekarang saya sedekahkan sama atas nama orang tua saya. Apakah dapat pahalanya nanti di pada masa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Sampai bermanfaat untuk bapak dan untuk orang tua bapak. Ubadah bin Samit dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dia mengatakan bahwasanya ibunya meninggal dunia, tapi dia tidak berada di hadapan ibunya. Lalu katanya, kalau seandainya aku bersedekah atas nama ibuku, bermanfaat enggak? Kata Rasulullah, iya, bermanfaat. Lalu dia mengatakan, kebunku yang subur itu adalah sedekah atas nama orang tuaku. Dia wakafkan kebun yang subur. Ya. Dari harta dia, bukan dari harta orang tuanya. Dan kalau seandainya harta orang tua ada yang ditinggalkan, otomatis setelah meninggal dunia, harta itu menjadi harta warisan. Jadi Bapak, dalam pertanyaan tadi, ketika kita bersedekah atas nama orang tua kita, maka sampailah pahalanya kepada beliau. Wallahu a'lam. Ya, syukur ya atas jawabannya. Selanjutnya kita coba pertanyaan dari WhatsApp yang masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum ya. Apakah ada asuransi syariah, Bu ya? Saya mengikuti asuransi syariah. Saya dirugikan sekitar 48 juta dari kontribusi 98 juta. Kemudian uang saya dipotong terus dari kontribusi yang saya berikan, dipotong oleh asuransi tersebut. Apakah boleh asuransi syariah memotong dana saya secara langsung tanpa pemberitahuan sebelumnya, Bu ya? Syukran jazakallah. Ya, itu namanya apa? Itu namanya asuransi syariah namanya. Namanya. Ya. Tapi hakikatnya dia tidak syariah. Dia menzalimi. Ya. Jadi apa namanya? Di dalam asuransi itu, kalau seandainya dia berikan, ya, preminya diberikan, lalu kalau tidak ada insiden, hilang, sama dengan judi. Atau preminya dikumpulkan, nanti mendapatkan keuntungan yang besar, ya,
keuntungan yang besar. Berarti di situ ada riba. Maka asuransi itu boleh jadi dia jatuh kepada riba, atau boleh jadi dia adalah mendapatkan semacam judi. Contohlah, misalkan ada asuransi pendidikan. Anak dari kecil sudah dimasukkan, nabung dia terus nabung. Dia bilang, nabung Bapak sampai sekian, kurang lebih 21, Bapak nanti dapatkan kembalinya adalah 29. Nah, dari mana? Yang 8 itu dari mana? Ya. Oh, itu adalah dari hasil pengembangan. Kok ditentukan? Nah, di situ unsurnya riba. Pemberian harta itu apakah itu ada sebagai pinjaman? Lalu ketika pinjaman dikembalikan melebihi dan sudah ada berikan janji, maka itu adalah riba. Ya. Nah, jadi asuransi itu walaupun ada namanya bank syariah, kemudian namanya ada asuransi syariah. Ya. Jadi asuransi itu karakternya seperti itu. Ya. Kalau seandainya asuransi itu hanya memberikan uang sosial, tidak pernah dipungut, ya, tentu rugi asuransi itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, baik, syukran jazakallah khairan. Selanjutnya Bapak Ibu memuliakan Allah Subhanahu wa taala yang ingin berinteraktif bersama Buya kita, silakan menghubungi 0811-669-3338 ataupun melalui pesan singkat di 0811-669-3332. Ya, pertanyaan selanjutnya melalui telepon yang masuk, silakan. Halo. Halo. Ya, halo, silakan Ibu. Ya. Iya. Mau bertanya nih sama Ustaz sama Buya. Iya, silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah zakat perhiasan. Iya. Berapa batas perhiasan yang disakati? Berapa batas perhiasan yang tidak kena zakat? Nanti kalau udah jumlah sekian baru kena zakat. Iya. Iya. Berapa batasan yang tidak kena zakat? Kelebihannya itu baru bayar zakat. Berapa kira-kira? Mohon penjelasan dari Ustaz Buya. Iya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam zakat perhiasan terjadi perbedaan pandangan ulama. Apakah zakat perhiasan ini, apakah perhiasan ada wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Sebab kalau dia perhiasan, dia adalah yang dipakai. Ya, dia tidak menjadi simpanan. Sebab kalau dia adalah sebagai simpanan kunuz, penumpukan harta, maka dia kena sebagai zakat. Ya, emas yang disimpan tidak di perhiasan, tapi disimpannya sebagai pemendaharaan. Maka penyimpanan ini dia kena zakat. Tapi kalau misalkan dipakai seperti mobil dan yang lainnya, ya, maka tidak dikeluarkan zakatnya, walaupun itu terjadi perbedaan. Nah, maka dalam hal ini kalau kita lihat, masyarakat kita khususnya adalah masyarakat Minang. Hakikat dia membeli perhiasan itu apa? Menyimpan sambil berhias, atau berhias sambil menyimpan, atau memang betul-betul berhias saja? Pada umumnya emas-emas yang disimpan sebagai perhiasan itu adalah pada umumnya adalah emas 24 karat, emas murni. Sementara kalau kita lihat emas-emas sebagai perhiasan yang paling bagus, bentuknya, modelnya, indahnya adalah pada umumnya adalah 18 karat, bukan 24 karat. Maka 18 karat ini
kalau seandainya ketika dia beli dan kemudian dia jual lagi, itu akan jatuh harganya. Sehingga melihat filosofi ini, bisa kita katakan hampir 90% orang-orang Minang pada umumnya, ketika dia membeli emas perhiasan, gelang, kalung atau gelang atau kalung lah, gelangnya sampai ke sini, itu pada hakikatnya wallahu alam lebih dekat kepada penyimpanan harta ketimbang dari perhiasan itu sendiri. Ya. Artinya apa? Karena bagi mereka membeli 24 karat itu tujuannya kalau seandainya kebutuhan harta, dia langsung jual karena ada simpanan. Nah, jadi hakikat dari masyarakat kita, dia menyimpan harta, menyimpan emas yang dalam berbentuk perhiasan, itu adalah untuk penyimpanan harta, bukan di dalam pemakaian harta. Kalau begitu, maka pasti ini sudah kena zakat. Adapun kalau seandainya memang semata-mata itu adalah untuk perhiasan, Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan melihat seorang sahabiat wanita yang di tangannya ada gelang. Kata Nabi, apakah telah engkau keluarkan zakatnya? Tidakkah engkau takut engkau akan dipakaikan nanti gelang dari api neraka? Maka kalau seandainya bentuk dari hadis tadi ada berarti menyuruh kita menzakatkan harta baik yang digunakan untuk memakai, memang tujuannya adalah untuk dipakai, atau yang tujuannya adalah menyimpan sekali-kali memakai. Ya. Maka semuanya kena selama dia memiliki kriteria. Di antaranya kalau memang emas itu, maka nisabnya adalah 85 gram. Atau bisa juga dikatakan dengan 34 emas. Bagi orang Minang biasanya ameh, ya. Ameh, 2 ameh, 3 ameh. Ya, ini satu emas itu adalah 2,5 gram. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jumlah yang mana dia belum dikeluarkan zakatnya kecuali yang belum sampai nisabnya. Emasnya baru 3 gram atau 10 gram, maka belum wajib. Atau 50 gram juga belum. Atau 80 gram juga belum. 85 gram barulah ya harta dia itu atau emasnya atau emas perhiasannya sudah menjadi terhitung sebagai harta yang wajib dizakatkan. Tapi kapan nanti yang wajibnya? Ya, apabila dia sudah berumur 1 tahun. Wallahu a'lam. Iya, tayyib, syukran jazakallah khair, kita ucapkan kepada Buya yang telah menjawab pertanyaan dari kaum muslimin yang masuk tadi. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi yang ingin berinteraktif sama Buya kita di 0811-669-3338 ataupun melalui pesan singkat di 0811-669-3332. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, halo, silakan, Pak. Ya. Ini saya dari Medan. Iya, silakan, Pak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ya. Ini istri saya kan baru meninggal. Iya. Jadi bagaimana saya caranya untuk membayar puasa yang tertinggal? Iya. Cukup, Pak, pertanyaannya, Pak? Ya, itu aja, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, yang Bapak bertanya, kami dari studio, kru yang bekerja, kemudian manajemen yang ada, juga ikut serta di dalam berduka cita atas wafatnya istri Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni
yang telah pergi, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran bagi yang ditinggalkan. Sehubungan dengan puasa yang batal atau yang ditinggalkan oleh istri kita dahulu. Nabi SAW bersabda dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man mata wa alaihi siyam, sama anhu waliyuhu." Siapa yang meninggal dunia yang dia memiliki kewajiban puasa, maka walinya wajib untuk berpuasa atas namanya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pada ulama. Ada yang mengatakan bahwa ibadah badan itu tidak bisa diwakilkan. Puasa adalah ibadah badan, tidak bisa diwakilkan. Nah, maka tidak ada mengerjakan puasa atas nama si fulan. Tidak ada mengqadanya, karena mengqada orang yang bersangkutan. Ya. Nah, jadi pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang perlu kita qada atasnya, ya, tapi kita berdoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa diampuni, kesalahan-kesalahannya dimaafkan. Wallahu taala. Iya, baik. Syukuran jazakallah khair kepada Abu yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif di 0811-669-3338 ataupun melalui pesan singkat di 0811-669-3332. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo. Iya, sayang sekali terputus, Bu ya. Kita angkat dari pesan singkat yang masuk dari hamba Allah di Lubuk Alung, Bu ya. Apakah boleh kita merasa khawatir akan masa depan, Bu ya? Misalnya tentang nanti tamat kuliah mau kerja di mana, berjodoh dengan siapa dan seterusnya. Mohon nasihatnya, Bu ya. Syukuran jazakallah khair. Ya, itu adalah waswas dari syaitan. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kefakiran terhadapmu. Enggak boleh itu. Karena rezeki kita telah ditetapkan ketika kita berumur 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Setelah itu baru ditiupkan ruh kepada jasad kita. Apa yang telah kita lalui, yang kita ambil, yang kita dapatkan, yang kita makan, itu adalah rezeki yang telah kita nikmati. Apa yang belum kita dapatkan masa depan, maka itu adalah rezeki yang telah ditetapkan dan dia tidak akan keluar dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kekhawatiran nanti tamat kau kerja apa dan bagaimana, ini ketawakalan kita ditanya. Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu khimasan wa taruha bitana." Wa taruha bitana. Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, pastilah Allah akan memberimu rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Kita lihat kadang bangau, pagi-pagi dia sudah pergi ke sawah. Sore-sore jam 5 mereka sudah pulang. Menuju kepada sarangnya di hutan-hutan. Ya. Paginya berangkat dengan perut kempes, pulangnya dengan perut kenyang. Subhanallah. Binatang yang tidak punya akal. Ya, bagaimana dengan kita yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pendidikan, ya, wallahu a'lam. Iya, taib, syukuran jazakallah khair atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif di 0811-669-3338 ataupun melalui pesan singkat di 0811-669-3332. Ya, silakan. Halo. Silakan. Silakan, halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan mana Pak? Ini Pak Aris di Payakumbuh, Ustaz. Iya, silakan Pak. Ini mau nanyakan ini, Ustaz. Iya. Ini ada jemaah, Ustaz. Ada istilahnya keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Itu apa ada ini, ada perintah dari Rasulullah itu, Ustaz. Iya. Dan juga ini soal lagi, Ustaz. Ini setelah salat jenazah, apakah ada doanya, Ustaz, sebelum berangkat ke pemakaman? Iya. Cukup Pak pertanyaannya Pak? Satu lagi, Ustaz. Maaf, Iya. Ustaz. Ini sebelum azan itu ada suruhannya dari Nabi, Ustaz. Ya, baca ini apa? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, Ustaz. Iya. Cukup Pak ya? Cuma itu aja, Ustaz. Makasih, Ustaz. Ya, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, orang-orang yang ada sekelompok orang yang pergi 3 hari setiap pekan, 40 hari sekali 4 bulan, kemudian 4 bulan. Cara berdakwah seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ya. Ada orang mengatakan, oh itu hanya metode pendidikan aja. Tapi kalau metode pendidikan, kenapa sedikit seperti meremehkan orang yang tidak keluar 3 hari? Dan merasa bahwasannya keluar 3 hari itu ada lebih afdal daripada yang tidak. Berarti di sini sudah ada pandangan penilaian yang tinggi. Maka ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amal yang tidak ada dasar dari agama itu, maka amal itu tertolak. Ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, doa setelah sholat jenazah nggak ada lagi. Kan di dalam sholat itu sendiri artinya doa. Kemudian di dalam sholat pada setelah takbir ketiga kita bacakan Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'anhu dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan azan, zikir sebelum azan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dikeras-keraskan. Itu tidak ada. Tidak ada ajaran yang diajarkan oleh Nabi seperti itu. Wallahu a'lam. Iya, syukran jazakallah khair Bu atas jawabannya. Sebelum kita lanjutkan, kita tayangkan jedah terlebih dahulu. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kami akan kembali setelah jedah dalam sesi tanya jawab di program Buya Menjawab. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama kami dalam program Buya Menjawab. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti jedah berikut ini. Barakallahu fiik. Tapi pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali melanjutkan sesi tanya jawab dalam program Buya Menjawab pada malam hari ini. Kita lanjutkan pertanyaan dari pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum Buya. Bagaimana hukumnya meminjam uang kas masjid untuk belanja kebutuhan pribadi Buya? Nanti pas gajian dibayar. Syukran jazakallah khairan. Baik. Kas masjid itu adalah kepentingan umum yang mana kita diamanatkan, dititipkan kepada kita kalau seandainya kita ada sebagai bendahara. Maka tidaklah pantas kita untuk memakainya walaupun kita untuk kembalikan. Karena kita sudah menyelewengkan amanah. Pengurus atau ketua juga tidak punya wewenang untuk boleh dipinjamkan atau tidak boleh dipinjamkan. Maka oleh karena itu kalau kita diamanatkan untuk itu, janganlah kita pakai untuk pribadi kita. Lebih baik kita minjam kepada yang lain dan ini kita amanat. Kita jaga dengan baik. Wallahu a'lam.
Terima syukran jazakallah khair Bu atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin berinteraktif di 0811-669-3338 ataupun melalui pesan singkat di 0811-669-3332. Pertanyaan selanjutnya Bu ya dari hamba Allah. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, saya pernah memanipulasi harga pembelian tanah Ustaz, yakni memperkecil harga tanah dari harga sebenarnya pada akta notaris dengan tujuan agar pajak pembelian tanah tersebut lebih kecil dari sebenarnya. Bagaimana cara bertobatnya dari hal tersebut? Syukran jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara bertobatnya? Wallahu a'lam. Ya. Tapi apakah dibolehkan Ustaz memanipulasi seperti itu? Manipulasi adalah kebohongan. Ya, manipulasi adalah kebohongan. Maka tidak pantas kita melakukan manipulasi seperti itu. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Al-birru husnul khuluq. Al-ithmu, dosa, mahaka fi nafsik wa karihta ayatali alaihin nas. Dosa itu adalah apa yang bergemuruh di hatimu, goncang, tolak belakang, iya enggak, iya enggak, iya enggak, dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya, maka ini adalah dosa. Maka tentu kita mengatakan istafti qalbak, tanyakan kepada hati nurani kita, ya, tanyakan kepada hati nurani kita. Yang pasti adalah manipulasi itu adalah permainan, dan manipulasi itu ada sebenarnya kebohongan. Wallahu a'lam. Iya, syukran jazakallah khair Bu atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah, bagaimana kiat-kiat tetap istiqomah dalam beribadah dan amalan-amalan sunnah lainnya dalam kondisi sakit Bu ya? Syukran jazakallah khairan. Orang yang sakit diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah orang yang biasa beribadah sebelum dia sakit, lalu dia sakit dan tidak bisa melakukan ibadah itu, maka nilai ibadahnya akan tetap berlanjut. Disebabkan karena ada uzur yang menghalangnya. Adapun dalam kondisi sakit kita berupaya untuk bisa lebih istiqamah, tentu diantaranya adalah selalu berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan keteguhan hati pada kita dan memperbanyak ibadah-ibadah sunat semampu kita. Orang sedang sakit mungkin tidak bisa dia sujud, mungkin sudah dia berzikir, tidak menghalangi kondisi tubuhnya, kemudian dia bisa mengerjakan sholat dalam keadaan yang semaksimalnya dia bisa melakukan. Wallahu a'lam. Iya, syukran jazakallah khair atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin berinteraktif di 0811-669-3338 ataupun melalui pesan singkat di 0811-669-3332. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Ini dari Lampung. Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Pak Ahmad nih. Iya, silakan Pak Ahmad. Dari Islam ini saya mau tanya, hubungan dengan asuransi tadi lah. Iya, silakan Pak, lanjutkan Pak. Ya, itu jadi kami berdua istri itu setelah tahu bahwa asuransi itu termasuk riba, ya silakan Pak, lanjutkan maka Pak. saya putuskan
Dan tetapi nanti keluarnya tahun 2021 dan 2022. Apakah itu masih halal kalau saya minta apa yang saya store aja gitu? Iya. Ya, cukup Pak. Ya, cukup itu aja. Oke. Iya. Firman. Ya. Terima kasih Pak. Barakallahu fiik. Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Jika engkau bertobat dari riba, ambil modalnya aja. Uang yang telah kita setorkan berapa selama ini? Ya. Lalu kita ambil yang itu saja, engkau tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Jadi bagi kita yang ikut asuransi, ambil modal yang telah kita masukkan saja. Hitung-hitung sebagai menabung. Ya. Tidak boleh kita ngambil lebihannya. Wallahu a'lam. Iya, taib, syukran jazakallah khairan atas jawabannya, dan kita bacakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini ya dari hamba Allah. Bertanya Ustaz, mengucapkan talak 3 kali dalam keadaan marah Ustaz, tapi marah tersebut masih dalam keadaan sadar, apakah sah talaknya Ustaz? Syukran jazakallah khairan. Ya. Mengucapkan talak di waktu marah, dan marah itu masih terkontrol, dan dia mengucapkan kata-kata talak, maka talaknya jatuh. Ya, kata-kata talak, dan dia marah, pasti tidak ada orang yang adem ayem, ya, dalam keadaan harmonis, lalu tahu-taunya datang bom, ya, datang abang talak adek ya, nggak ada kan? Pasti setelah biasanya cekcok, kadang-kadang ada masalah sepele aja, lalu dia mengatakan saya jatuhkan talak aku satu. Kata Nabi SAW, Thalathun jiddun jiddun hazluhun najid. 3 perkara sungguh-sungguh menjadi sungguh-sungguh, guyonannya menjadi sungguh-sungguh. Di antaranya adalah talak. Lafaz talak itu terbagi kepada 2. Ada yang sharih. Yang sharih itu berarti nyata, betul-betul. Kata-kata talak, dan tidak bisa ditafsirkan untuk yang lain. Yang kedua adalah kinayah, sindiran-sindiran. Ya. Kinayah perlu niat. Kalau sharih, kata-kata sharih tadi tidak perlu pada niat. Kinayah perlu niat. Kenapa? Kita harus tahu nih maksud dia apa ini. Pulanglah engkau ke orang tuamu. Maksudnya apa? Ya. Nah, maka yang kinayah ini diperlukan niat. Diperlukan niat. Jadi, pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya niatnya tidak untuk mentalak, maka tidak jatuh. Tapi kalau niatnya adalah untuk mentalak, maka dia jatuh. Ya. Nah, bagaimana dengan ungkapan adalah ungkapan tadi adalah ungkapan talak sharih. Jadi kalau seandainya kinayah, maka perlu kita lihat kondisi. Kalau seandainya dalam keadaan dalam keadaan persetegangan, ya, cekcok antara suami istri, lalu dia mengucapkan kata-kata itu, maka jatuh talaknya. Ya, Syekh Saleh
Syekh Saleh Fauzan, ya, dia mengatakan bahwa kalau seandainya talak kinayah itu atau dengan lafaz kinayah itu ya, dilakukan seiringan dengan marahnya, ya, maka bisa jatuh talak, ya. Tapi kalau seandainya dia marah, begitu-betul marah, yang mana akalnya hilang, maka itu tidak jatuh talaknya. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya apabila talak itu diungkapkannya atau kata-kata sindiran aja atau kinayah tadi dikatakannya pas sedang bertengkar atau setelah bertengkar, maka itu ada indikator atau indikasi menunjukkan bahwasanya ini adalah maknanya talak. Ya, wallahu a'lam. Nah. Iya, Taib, syukran jazakallah khair Buya atas jawabannya. Dan demikianlah perjumpaan kita dalam program Buya Menjawab pada malam hari ini, karena waktu juga membatasi. Sebelum kita tutup, kita minta nasihat kepada Buya kita, kepada Buya Fadhal Maskur. Barakallahu fiik. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menambah ilmu tentang agama kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kalau tadi adalah permasalahan, ya, terutama pertama adalah permasalahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama permasalahan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukum-hukum yang berkait, terutama adalah hukum-hukum yang terkait dalam rumah tangga. Karena kita kadang tidak sadar sudah mentalak istri secara sah 3 kali, masih kita berkumpul. Berarti kita melakukan hal-hal yang dosa. Itu kita lakukan karena ketidaktahuan. Maka itu berbahaya. Harus menuntut ilmu. Agar apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan apa yang disyariatkan. Wallahu ta'ala. Iya, syukran jazakallah khair kita ucapkan kepada Buya atas nasihatnya. Demikianlah perjumpaan kita dalam program Buya Menjawab. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Namun mohon maaf tidak bisa mengangkat seluruh pertanyaan yang masuk untuk dijawab oleh Buya kita. Jazakumullah khairan kepada segenap kru yang bertugas dalam acara ini. Mudah-mudahan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik.